Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang sedaya jamaah pemasan yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur dan kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita. Mudah-mudahan dengan iman takwa kita selalu dilimpahi dengan nikmat sehat, nikmat longgar, sempat, berujung, dan dengan rahmat dan ridhonya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman dan Islam. Kita sampai masih pada bab nafik nih, masih sama, dimana memang sebuah kemunafikan itu menjadi sifat dan itu diwanti-wanti. Kalau kita tahu bahwa kemunafikan itu memang yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah, karena kita pada hakikatnya berkaitan dengan keiman itu wahisabhum Allah, bahwa penilaian yang ada di dalam hati seseorang itu hanya Allah, sehingga kita tidak bisa mengetahui. Oleh karena itu di dalam konteks kemunafikan ini, di dalam surat At-Taubah itu Rasulullah diperintahkan memerangi orang munafik atau menghadapi orang munafik atau menjaga kita dari sebuah kemunafikan. Dia hanya berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum tetap ditegakkan berdasarkan zahirnya, lahiriahnya. Seperti apa yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa karakter orang yang termaktub dalam surat At-Taubah 12 itu poinnya banyak sekali, tabiun, kemudian abidun, terus kemudian as-sabiun, terus kemudian as-arokiun, as-sajidun, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, terus kemudian yuhafid hududullah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat, kemudian ditutup bahwa basyiril mukminin, kita akan gembira kepada orang yang mukmin. Inilah ciri-ciri orang mukmin yang menunjukkan ketidakmunafikannya di situ. Namun dengan kriteria apa surat At-Taubah 112 itu memang kita tidak terjerumus atau tidak terkategori munafik, tapi tidak menutup kemungkinan
ketika kita sudah ada pada ciri-ciri orang yang beriman seperti surat At-Taubah 112 itu, tidak menutup kemungkinan kita itu kadang-kadang punya atau melakukan amalia-amalia yang menunjukkan kemunafikan. Yang kemarin sudah kita sampaikan, memang sing paling abot itu nek wong mukmin tapi punya karakter munafik. Wah, ini nyelekite paling susah ini. Arti kapake kangelan ini. Karena muslimnya harus kita sampaikan. Oleh karena itu petunjuknya Allah itu ya kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya bahwa karakter-karakter itu memang harus kita hindari dalam rangka yang menjaga kehormatan kaum mukminin. Menjaga kehormatan kaum mukminin itu bukan tidak lain ya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan sebuah penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia. Sehingga munafikan itu sebuah kedzaliman. Kita anggap selesai dan pada hadis berikutnya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si babul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Bahwasanya di sini hadis ini Rasulullah bersabda si babul muslim, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan wa qitaluhu, dan memeranginya itu adalah kekufuran. Sekali lagi di sini yang namanya qatalas, qitaluhu itu membunuhnya atau memeranginya. Itu ketembung fi'il madinya itu adalah qatala, membunuh atau memerangi. Itu kufrunnya. Jadi kufrun di sini isim nakirah, bukan isim makrifat. Artinya tidak mempunyai sifat, tidak mempunyai makna tentang kekhususan tentang ini. Jadi kufur di sini menunjukkan bukan kafir yang keluar daripada Islam. Banyak sekali disinyalir berkaitan dengan qatala, perang atau membunuh, atau di sini kita luhu memeranginya itu dikatakan bukan kategori kafir. Banyak sekali ini. Salah satu di antaranya yang sudah kita sampaikan itu pada surah Al-Hujurat, bahwa ya buka ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatan, ta'ifah itu dua, ta'ifah itu kelompok, ta'ifatan itu adalah dua kelompok atau dua kelompokan, dua kubu. Nah, dua kubu minal mukminin, dari kaum mukmin, disebut mukmin. Iftatalu. Ini berperang. Berarti di sini ada konotasi memang ada saling bunuh membunuh dan terjadi pembunuhan dan perang. Dan realitanya kan ada nih. Contohnya Syria sekarang dengan Palestina, Arab Saudi dengan Yaman. Terlepas itu ada kepentingan politik atau kepentingan aliran, pemahaman, tapi
pada dasarnya kita masih memahami itu semua adalah kaum muslimin. Sehingga ayat ini juga menegaskan kepada kita tidak menutup kemimpinan seorang mukmin sama seorang mukmin itu kerengan. Nek itu sebuah negara perang. Karena di Al-Quran juga sudah mensinyalir tentang adanya peperangan dan saling membunuh kaum mukminin. Iftatalu saling berperang ini Allah masih menyebut dengan mukmin, disebut masih kategori orang mukmin. Minal mukminin iftatalu, hanya di sini perintahnya adalah fa aslihu bainahuma, kita untuk mendamaikan. Tapi saya menyampaikan pada surat Al-Hujurat ini garis besarnya yaitu ta'ifatan minal mukmin. Ada dua kelompok orang mukmin yang sedang berperang, saling membunuh. Artinya membunuh itu tidak langsung kita katakan kafir. Memang membunuh itu dosa besar. Bahkan di hadis yang dulu berkaitan dengan membunuh ini kan lalahilul dam kan gitu. Artinya diharamkan, tidak halal darahnya seorang mukmin gitu. Dan dihalalkan membunuh darahnya orang kafir kan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita langsung orang yang semacam perang ini kemudian kita anggap kafir, tidak. Buktinya ya ini tadi salah satu di antara surat Al-Hujurat ayat 9, dan hadis ini pun redaksinya yang kita sedang pelajari ini itu adalah kufrun, ya, tidak kafar, tidak kafir, artinya menunjukkan di sana tidak ada predikat kafir yang dinyatakan keluar daripada keislaman. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Fusuk itu adalah menyalahi daripada kebenaran, atau di sini diartikan keluar dari kebenaran. Kufrun di syarahnya ini, namun yang disebut ini bukan hakikat kafir seperti apa yang kita sampaikan, yang berarti keluar dari agama Allah. Hal ini hanya digunakan untuk larangan. Ulama ahlu sunnah sepakat bahwa mukmin yang membunuh itu tidak membuatnya menjadi orang kafir dan tidak pula dengan melaksanakan kemaksiatan yang lain. Ini keyakinan kita, keyakinan kita di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu adalah berakidah ahlu sunnah, berakidah wasitiyah, berakidah merujuk kepada al-firqatun najiyah. Firqatun najiyah pada kalau firqah itu kelompok, pada kalau ta'ifah. Yang dimaksud firqatun najiyah itu sahabat. Jadi konteksnya di Muhammadiyah pada HPT, pada Muqaddimah alinea keempat itu firqatun najiyah itu adalah kelompok yang selamat. Ini adalah yang dimaksud adalah sahabat, bukan kita. Kita bisa menjadi kelompok firqatun najiyah kalau kita mengikuti sahabat. Kalau kelompok-kelompok tertentu kan ada punya anggapan bahwa firqatun najiyah, kelompok yang menang, kelompok yang selamat, kelompok yang masuk surga adalah kelompok saya. Itu penafsiran semacam itu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Ya kalau kita merujuk kepada bahasa lughah memang bisa saja diartikan semacam itu. Tapi dari qarinah-qarinah yang lain, apakah itu dari hadis atau dari pemahaman-pemahaman sahabat dan ulama-ulama salaf, itu tidak seperti apa yang dimaksud, bahwa al-firqatun najiyah itu kelompok tertentu siapa, itu adalah sahabat. Siapapun orangnya, ketika dia mempunyai karakter atau berusaha sebagaimana karakternya sahabat di dalam rangka mencontoh Nabi, itu dikatakan firqatun najiyah. Ini punya pemahaman apa yang kita pelajari ini bukan sebuah kafir keluar daripada Islam. Karena kalau tidak seperti ahlu sunnah al-firqatun najiyah, eneng saya nganggep kafir. Seperti Khawarij itu kenapa melakukan pembunuhan, pemberontakan, dan kemudian melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Kita menganggap muslimin, mereka sudah menganggap tidak muslimin. Nah ini yang bahaya.
mungkin sekarang kalau kita bicara tentang Khawarij murni yang kemudian mengkafirkan tidak ada. Yang ada adalah kecampuran-kecampuran paham dari Khawarij. Secara umum, secara pokok-pokok akidah itu semua menunjukkan Ahlus Sunnah. Tetapi ketika dia menerapkan kepada kaum muslimin karena saking semangatnya, karena saking girohnya di dalam Islam itu kuat sehingga tidak mendasarkan kepada ilmu, saking wanyeli karo kemaksiatan, kemudian mengkafirkan orang-orang mukmin, kadang masih kategori muslimin, mukminin, kafirkan. Akhirnya terjadi pemberontakan, pembunuhan. Nah, itu karena pemahaman isih mambu-mambu Khawarij. Jadi Khawarij itu memang salah satu pemahaman yang ekstrim, berkaitan yang paling pokok adalah mengkafirkan sesama kaum mukminin. Sehingga dia berani berperang padahal sama kaum mukminin itu karena menganggap kafir. Hal-hal yang terpenting daripada hadis yang kita sampaikan yaitu sifat fasik adalah sifat menyimpang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya mencela kaum muslimin adalah di antara maksiat yang dilarang oleh Allah yang diharamkan. Pada surat Al-Hajj 30 itu kan intinya kita harus menghormati kaum mukminin dalam rangka mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita itu menghinakan terhadap kaum mukminin karena sama saja kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman berdalil dari hadis ini, artinya mafhum mukhalafahnya, bahwa mencela orang yang kafir itu hukumnya boleh. Boleh. Tetapi jika orang-orang kafir tersebut telah diikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka menghina mereka adalah satu bentuk kezaliman terhadap mereka dan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Karena itu maka apa yang dipahami dari hadis tersebut adalah tidak berlaku pada mereka berdasarkan dalil yang lainnya. Artinya mencela, memaki kaum muslimin itu satu kedurakan dan memerangi itu adalah satu amal kufuran. Tapi juga jangan sampai kita juga memaki non muslim, orang-orang kafir. Selama orang kafir seperti di Indonesia, kafirnya bukan kafir harbi, tapi kafirnya termasuk kafir dhimmi, di mana ada kesepakatan dengan kaum muslimin, salah satu di antaranya dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga di Muhammadiyah itu negara NKRI ini adalah negara Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi wa Syahadah. Satu negara yang mendapat petunjuk Allah dan Rasul dan dari dengan latar belakang kesepakatan kaum muslimin dan kesepakatan kaum non muslimin dalam rangka mendirikan negara NKRI. Sehingga Muhammadiyah pada muktamar tahun muktamar yang ke-45 ya, itu di Makassar, itu masih ketuanya Pak Din Samsudin, itu merumuskan satu tanfidz mensikapi tentang isu Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara Darul Ahdi wa Syahadah. Ini kesepakatan dan kita sudah sepakat dengan berbagai syarat-syarat negara, apakah itu dasar negara, apakah Undang-Undang Dasar 45, apakah bisa ya batang tubuh, aturan peradilan dan aturan tambahan. Saya aku mempelajari itu semua, itu adalah sebuah kesepakatan kaum muslimin dengan proses sejarahnya yang sedemikian rupa. Sanajan di Pancasila, Piagam Jakarta itu kan dirumuskan oleh Panitia 9. Jadi Panitia 9 itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sing Jepang itu sudah mau menjanjikan negara Indonesia merdeka. Menjanjikan, tapi turun-turun dikai merdeka. Maka dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan itu merumuskan dasar-dasar. Secara teori itu hukum negara itu kan internasional, itu kan harus ada
dasar negara, harus ada undang-undang, harus surat deklarasi, proklamasi dan seterusnya. Hanya di Indonesia kan kebalik, yaitu deklarasi dulu 17 Agustus baru undang-undang dasar, yang dimana pembukaan undang dasar memuat dasar Pancasila yang otentik dan kesesuaian di pembukaan UUD. Kan kualik. Sanajan kualik berdasarkan hukum internasional itu tidak diperkenankan, tetapi itu nyatanya diakui gitu nih. Jadi pengakuan terhadap negara, pengakuan terhadap sebuah negara dari negara-negara yang sudah merdeka itu lebih kuat tentang legitimasinya daripada sebuah aturan gitu nih. Karena memang aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan kan gitu nih. Berdasarkan kesepakatan masyarakat yang banyak. Ternyata memang aturannya seperti itu, tapi kesepakatannya negara Indonesia itu di semua sepakat ini telah terbentuk negara, ya sudah, walaupun terbalik gitu nih. Deklarasi dulu baru undang-undang. Nah, panitia 9 itu. Di panitia 9 itu memang terumuskan sila pertama itu memuat 7 kata, yaitu memeluk ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Syariat Islam. Nah, ini memang alot sampai kemudian lobby-lobby di tingkat panitia 9 itu yang terakhir memang Wahid Hasyim juga alot sebenarnya untuk menerima menghilangkan 9 itu. Yang memang yang terakhir adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang pada saat itu Bagus Habibussumo. Memang paling alot di dokumen Muhammadiyah berkaitan sejarah ini tertulis bahwa sampai Muhammad Hatta sampai Muhammad Yamin itu datang ke Ki Bagus Habibussumo bolak-balik ping 9 baru lolos. Tapi dengan catatan ya sudah, ini hanya sampai ketuhanan yang Maha Esa, tetapi harus ini dimaknai tauhid. Dan ini sudah diterima oleh kaum Nasrani. Pada saat itu panitia 9-nya Abi Ghosna sama A.A. Maramis dari Indonesia Timur, dan sepakat. Ini yang disebut kemudian oleh Muhammadiyah di Muktamar itu dengan tanfid ini menerima. Jadi ketika ini sudah jadi kesepakatan, maka berlakulah undang-undang. Siapapun yang memberontak negara Indonesia, siapapun tidak sepakat, maka itu dianggap buhot dengan kesepakatan itu. Disinilah kafir zimmi berlaku di Indonesia, sehingga kita menghina orang kafir juga diperboleh, walaupun hukumnya adalah boleh. Ini loh, hukumnya membimbingnya kaum kafir itu boleh. Ketika kita sudah ada ikatan, maka yang tidak membolehkan bukan hukum dasarnya, tetapi ada sepakatannya ini. Tapi juga kita tidak diperintahkan untuk menghina. Ini yang harus kita pahami. Kita tidak diperintahkan untuk menghina. Dan tidak dianjurkan untuk menghina. Hukumnya hanya boleh saja. Artinya di sana ada berkaitan dengan realita-realita kehidupan, berkaitan dengan bermasyarakat kan. Karena itu mesti pertimbangannya hal ini tidak hanya sekedar boleh atau tidak boleh. Sekali lagi saya harus kita sampaikan, apalagi kita di Muhammadiyah ini sudah berpengalaman beragama bertahun-tahun. Di dalam memutuskan satu perkara itu pertimbangannya memutuskan perkara ya. Setelah kita mempertimbangkan dengan hikmah tasrik atau maqasid syar'i, tujuan-tujuan Allah menjadikan sebuah syariat, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harga diri, menjaga nyawa, itu pertimbangan-pertimbangannya hanya jangan sampai kepada masalah halal dan haram saja. Ketika satu masalah itu kita mengambil keputusan, berfatwa misalkan ulama itu tidak hanya sebatas pada halal dan boleh atau tidak boleh. Nek boleh terus bunuh, nek boleh terus tidak. Boleh atau tidak boleh, manfaat dan mudarat, sah atau tidak sah. Terus kemudian baik atau buruk, ini menjadi pertimbangan. Masalah misalkan konteksnya itu adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan, tetapi di sana mengandung kemudaratannya bukan karena materi hukum tentang ini boleh, tapi masyarakatnya yang belum siap, sistemnya yang belum sempurna. Nah ini kan
jadi masalah. Hukum Allah tidak pernah jelek dan tidak akan berimplikasi kepada keburukan. Yang jadi keburukan itu kan karena manusianya belum siap, terus sistemnya belum siap, hukum ini langsung diterapkan, terjadi gejolak, terjadi perpecahan, terjadi perseteruan, bahkan saling membunuh, maka itu yang dipersalahkan adalah sing mandegani perbuatan semacam itu. Oleh karena itu semua ini kita harus hati-hati. Ya kalau apa yang kita sampaikan ini, saya sering mengkaji ulang, membaca ulang. Saya sering membuat sepatu saya buat spesifikasinya nih, masyarakat secara umum Indonesia masyarakat Islam maksud saya. Itu sing ekstrim di dalam pemahamannya dengan kaya Zahiriyah itu tak representasikan dengan Salafi. Kemudian saya pilahkan dengan misalkan sing rodok ora ekstrim seperti Salafi tetapi rodok lentur dan lenturnya banyak. Ini tak representasikan di Nahdlatul Ulama, tidak menuduh ya. Ini hanya sebuah kajian untuk membandingkan saja. Terus kemudian sesuatu pemahaman yang tidak mendasarkan lebih dalam konteks penerapan manhaj ulama salaf, ulama yang terdahulu, ini saya representasikan di MTA. Jadi kajiannya itu kalau saya menilai masih mentah semua. Jadi pertimbangannya kurang dalam, atau di Muhammadiyah sing sangat hati-hati. Jadi Muhammadiyah itu setiap pertimbangannya sampai hati-hati. Kayak yang saya rasakan wajar kalau orang mengatakan di Muhammadiyah kurang tegas. Tapi apa yang saya alami justru di sinilah kita. Justru memang kita harus hati-hati. Jadi kita tidak terjebak kepada sebuah dikotomi atau bahkan banyak aliran atau pemahaman ini Muhammadiyah sangat hati-hati. Perkara apapun istimbatnya sangat hati-hati. Termasuk pembentukan organisasi Muhammad, di sana ada majelis tarjih itu karena sangat kehati-hatian. Latar belakang filosofinya terbentuk itu karena sangat kehati-hatian. Itu pemahaman terbalik itu adalah disebut dengan mafhum mukhalafah. Ada sesuatu yang dilarang oleh syariat itu menghina. Nomor 3, muslim yang diharamkan untuk mencelanya yaitu seorang muslim yang tidak menampakkan kesalahan-kesalahannya, tetapi justru yang nampak bahwa mereka adalah orang yang baik. Adapun terhadap orang-orang yang telah mencabik-cabik bahasanya, pakaian malu yang menutupi dirinya, ini makna kias ya, dan memamerkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada dosa bagi orang yang menghibah dan mencela mereka. Yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu bahwa ini harus hati-hati juga. Hukum itu diterapkan untuk tujuan keadilan. Hukum itu untuk keadilan. Nah, terbangnya keadilan. Nah, karena itu keadilan, pada dasarnya adalah penilaian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum itu dilakukan ketika ada permasalahan atau ada indikasi permasalahan, baik itu dengan pelaporan. Kalau itu tidak ada seperti itu, maka hukum itu jangan dipraktekkan. Contohnya ngeten. Awake dhewe ora maling, awake dhewe ora ngapusi, tapi tidak ada sebab, tidak ada ora ning gluduk, ora ning udan gampane ngoten. Terus polisi moro ning gone aku wis tau nyolong ora, wis tau nyolong terus ditangkap ngoten lho. Nek jaman saiki jenenge kriminalisasi ya ngoten lho. Itu tidak boleh. Hukum itu tidak boleh. Nek hukum itu caranya seperti itu tidak akan terjadi ketidakadilan. Di mana ketidakadilan? Lah sing mriksa barang kuwi apa ora tahu salah? Sing mriksa kuwi kenapa tidak dicari-cari kesalahan?
Jadi mencari kesalahan seorang tidak boleh. Sanajan uang itu pasti punya salah. Hukum itu dilakukan, dilaksanakan, praktek hukum itu kalau ada indikasi dalam hal ini dengan adanya karena sudah ada perangkat-perangkat instansi lembaga, kalau ada pelaporan korupsi, nek orang kecon korupsi, kenapa ada korupsi? Kenapa? Tapi kecekel. Ini bener kuwi jan guyon matan. So jenenge Cak Lontong iki bener. Karena ada yang maling. Oke sing maling ora dadi koruptor kan oke. Kenapa maling-maling tidak koruptor? Bapak ora kecekelan ngoten. Lah memang bener. Sanajan kuwi maling, nek kuwi mau ora ning sing lapor kuwi maling dan tidak ada yang melihat dan sebagainya dan kayak mau diduga maling, maka ya tetap tidak boleh kita golek kuwi tahu maling tau, nek maling terus cekel tidak boleh. Kowe kepala dinas pendidikan tau maning, kan kene ngerti kepala dinas pendidikan ini modele ngono-ngono gayane ngono carane ngono dan kowe maling tau ora iso, ora iso. Sanajan umpamane dengan cara umpama iki kepala dinas itu modelnya pemerintah kan angel. Ancan mensinkronkan dengan juklak juknis dengan realita yang lapangan kan angel. Gue maling kok ora iso, tidak boleh. Itu namanya kriminalisasi. Itu namanya kedzaliman. Nah kecuali kalau ada wong delok melihatkan dengan delik aduan ternyata dia korupsi, diadukan ada instansi, kemudian disidik, kemudian di penyelidikan, ternyata ada bukti, 2 bukti lapor KPK, itu baru diurus. Nek sing ora walaupun dia nyolong tapi orang yang sing ngerti dan sebagainya ya lolos-lolos saja. Itu di dunia, Pak. Nek neng akhirat tidak bisa lolos, ini yang jadi penting. Sing repotnya kan iman ini loh sing angel. Sing angel kan iman. Nah, itu. Maka keterangannya di sini adalah bahwa yang namanya hukum itu tidak diterapkan untuk mencari kesalahan seseorang. Hukum itu dilaksanakan untuk mencari keadilan ketika ada masalah. Maka di sana diputuskan lewat pengadilan. Kulu umati mu'afan ilal mujahiri. Setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan maksiat. Ya. Di sini adalah ya ayu anas ittaqillaha haitsu ma kunta. Khuluqin hasanin. Khuluqin nasi bikhuluqin hasanin. Atapi sayatan hasanatan tamhuha. Maka berakhlaklah baik kita berbaur dengan manusia dan ikuti kejahatan dengan kebaikan. Ini berlaku di sini, ada di sini. Bahwa setiap umat itu dosa tidak diampuni ketika maksiat terang-terangan. Ini berlaku di situ. Kalau maksiat terang-terangan itu tidak diampuni, tidak ada proses tamuha tadi. Tapi orang pun maksiat apapun kembali kepada pengertian-pengertian umum di Al-Quran. Apakah itu surat An-Nisa 143 atau 48, kemudian surah Qasas bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah itu akan mengampuni seluruh dosa besar. Yang maksiat terang-terangan ini tetap akan diampuni oleh Allah selama taubat. Di situ letaknya di situ, selama taubat. Sing ora tobat ki mau akan diampuni Allah dengan mekanisme ketentuan Allah tadi. Yaitu apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Khuluqin nasi bi khuluqin hasanin atapi sayatan hasanatan tamhuha. Berlaku hukum mekanisme secara otomatis seperti itu. Itulah kenapa kita termasuk royo-royo dan ngaji. Itu kan gerar boleh amal soleh sing yang mana dengan amal soleh itu Allah akan memberikan balasan pahala yang bobot, dan dengan pahala yang bobot ini Allah berlakulah tamhuha. Sabda beliau, dan memerangi adalah sebuah bentuk kekufuran. Maknanya adalah jika ia menghalalkan untuk memerangi dan membunuh kaum muslimin, maka ia itu termasuk orang-orang kafir yang telah keluar dari ajaran Islam. Karena apa? Jelas hukumnya ya, kita malah
memilih hukum yang lain. Hal tersebut disebabkan karena kedustaan mereka terhadap dalil-dalil. Wis jelas yang sahih lagi tegas yang menunjukkan dan keharaman. Tetapi ini tidak langsung kita menilai dari sebuah perbuatan. Contoh, orang yang tidak salat itu kafir. Faman tarakaha faqad kafar. Bainana baina sir, batas antara kita orang yang beriman dengan orang-orang yang melakukan kefasikan itu adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar, ngaten kan ngaten. Hukum normatif kan itu faqad kafar kan itu kafir. Ya, kita harus mengatakan itu kafir. Orang yang meninggalkan sholat kafir. Tapi ketika ini diterapkan kepada manusia, orang yang meninggalkan sholat, ajar mengkafirkan, gitu loh maksudnya. Ajar mengkafirkan. Kalau kesudahannya diterapkan dengan manusia, kita harus tahu manusia itu pemahamannya bagaimana, motivasinya apa, terus kemudian pemahaman terhadap misalkan sholat nih, sholat itu bagaimana? Nek sholat itu bukan rukun Islam bisa jadi kafir. Tapi kalau dia masih memahami sholat ini bagian daripada rukun Islam dan dia meninggalkan sholat, maka dosa besar. Podo karo sing mau berkaitan dengan membunuh. Ini itu. Adapun jika ia menghalalkan hal itu, maka ia dimaksud dengan kufur dalam hadis ini adalah kufur nikmat, ihsan, ukhuwah Islamiyah. Maka sikap ingkar terhadap ajaran-ajaran Islam yang mulia adalah satu bentuk pembangkangan. Yang mana hal itu adalah cerminan dari sifat kekufuran terhadap nikmat Allah. Namun ia tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini. Wallahu a'lam. Jadi awake dhewe nek jelaske sing jelimet ngene Pak. Memang kita punya keyakinan, tetapi keyakinan ini masih bisa di kemungkinan banyak tafsir, banyak pemahaman. Mesti ditutup dengan wallahu a'lam. Jenengan nek isi ngaji berkaitan hal-hal sing ngeten iki alangkah baiknya ditutup dengan wallahu a'lam. Kecuali hal-hal yang sudah pasti. Yang tidak ada perselisihan di antara ulama dan hukumnya itu pasti, contoh sholat itu bagian daripada rukun Islam, dan jenengan rasa ditutup dengan wallahu alam ora masalah. Nek ngeten niki kan karena banyak tafsir dan pemahaman, kita mesti harus dengan wallahu alam. Wallahu alam itu tidak menunjukkan ketika ketidaktahuan, justru ketika ada orang yang mengatakan wallahu alam itu berarti ngerti, wis tahu maca yang lain, justru dia takut, saking takutnya tadi kayak Muhammadiyah tadi, hati-hati wallahu alam. Masyaallah. Ini kaidah fikih dakwah dalam rangka kita menyampaikan agar kita ya kulino ngomong ini ora malah sirar ngandani malah ade nanggung dosa karena tidak tahu adab-adab dalam rangka berkhotbah. Yang bisa saya sampaikan tidak panjang lebar karena sudah adzan dan ini sudah pas dilalah kan sarahnya. Matur nuwun enten kalian telepon kurang ujugana kula ing abdi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan grup kula niku mah BCM ini mangkat ora udan ini.